Oke, lantas cerita anime pun berlanjut. Ini adalah chapter 301. Seperti kata Mimin akan lanjut ceritanya. Kemarin soalnya ada yang request chapter ini. Lantas cerita pun berlanjut. Kali ini Lusu bersama dengan Cheng Zuan. Ia tengah berjalan cukup jauh, bahkan berjam-jam ia berjalan. Kali ini dia bingung kemana mereka berdua akan sampai. Hei saudaraku, kita sudah berlari selama 3 jam. Apakah kau melihat pulau yang dikatakan oleh kakek keduaku? Ucap dari Cheng Zuan berkata kepada Lusu. Tapi nampaknya mereka berdua pun tidak tahu. Lantas mereka kemudian berjalan kembali. Tak lama setelah itu Lusu mengetahui bahwasanya di depannya itu tengah ada pulau yang dikatakan oleh kakek Cheng Baili sebelumnya. Lusu kemudian kaget. Ia kemudian berpikir apakah itu pulau yang dikatakan oleh kakek dari Cheng Zuan itu. Lusu kemudian menunjuk ke arah yang lain. Ia kemudian berkata kepada Cheng Zuan, "Hei Cheng Zuan, cobalah lihat itu. Apakah itu sebuah pulau?" Ucap dari Lusu kepada Cheng Zuan. Cheng Zuan pun kebingungan karena matanya agak buram. Ia kemudian melihatnya kembali. Tak lama setelah itu kabut yang menyelimuti tempat itu pun terbilah. Wow, pemandangan yang cukup bagus. Cheng Zuan kemudian berlari menghampiri Lusu. Ia kemudian berkata, "Wah, ini luar biasa Lusu. Apakah ini pulau yang dikatakan oleh kakek Cheng Baili?" Ucapnya mengatakan itu. Mereka berdua kemudian bergegas ke arah pulau itu dan mengetahui pulau itu cukup besar. Lusu mungkin bisa mampir di sana, atau lebih tepatnya ia akan mencari Xiaoyu di tempat itu. Tapi apakah Xiaoyu di tempat itu, Lusu belum tahu. Cheng Zuan kemudian berkata, pulau ini sangat terlalu besar bukan? Ucapnya berkata kepada Lusu. Lusu juga mengetahui bahwasanya tempat itu cukup luas, diselimuti oleh tembok-tembok yang aneh. Tak lama setelah itu Lusu dan Cheng Zuan kemudian berjalan kembali. Ia mengetahui tembok yang telah tersusun rapi itu mungkin disusun oleh mahasiswa atau siswa-siswa yang berada di dalam reruntuhan ini untuk menjaga diri. Lusu dan juga Cheng Zuan kemudian sedikit mendekat ke arah itu. Tembok itu bukan tembok Cina, atau lebih tepatnya tembok yang telah dibuat. Cheng Zuan kemudian berkata kepada Lusu, "Hai Lusu, tampaknya para siswa yang datang sebelumnya telah menghabiskan beberapa hari terakhir ini membangun tembok kota. Aku khawatir mereka tidak membangun tembok besar Cina kan?" Ucapnya mengatakan itu kepada Lusu. Cheng Zuan pun bingung kenapa ada orang yang kemudian membangun tembok ini. Ini mungkin tembok besar Cina. Jadi sepertinya bahaya ras yang di tengah laut tidaklah rendah. Kalau kita tidak bertahan, pertahanan seperti ini mungkin akan bisa melindungi kita dari bahaya. Ucap Lusu mengatakan itu kepada Cheng Zuan. Selang 2 menit kemudian nampaknya seseorang kemudian mendekat ke arah Lusu. Ia kemudian berkata kepada Cheng Zuan dan Lusu, "Hai teman sekelas baru, hai kalian, aku di sini." Ucap seseorang yang dianggap ketua kapten di tempat itu. Semua orang kemudian bersorak, bahkan Kapten Mo kemudian mendekat ke arah Lusu. Ia mengetahui ada siswa yang baru yang biasa ia targetkan untuk ikut tim 42 miliknya. Semua orang kemudian bersorak seakan-akan ada bala bantuan. Kapten Mo kemudian memperkenalkan dirinya. "Hai, selamat datang. Aku adalah Kapten Mo Cheng, bukan Mo Cheng. Kapten tim dari 42. Kalian sekarang telah bergabung dengan tim 42 kami. Kami akan bertahan melawan musuh yang kuat bersama-sama di masa depan." Ucapnya mengatakan itu dan semua orang kemudian bersorak kembali. Cheng Zuan dan juga Lusu pun bingung apa yang dikatakan oleh bocah kecil ini. Itu sangat membingungkan, ucap Lusu dan juga Cheng Zuan. Lusu dan juga Cheng Zuan kemudian saling tatap. Ia bingung ia harus pilih yang mana. Pilih gabung tim atau lari saja dari tempat ini. "Teman sekelas, tunggu sebentar. Kenapa kita bergabung dengan tim ke-42? Ucap Cheng Zuan dan juga Lusu kepada Kapten Mo. Kapten Mo kemudian mendekat ke arah Lusu. Ia menjelaskan sedikit banyak terkait dengan tim 42-nya. Ini adalah aturan yang dibuat oleh Raja Surgawi Chen Baili. Pulau ini dibagi menjadi 42 tim untuk menjaga garis pertahanan.
Jika teman sekelas baru datang ke pulau, mereka akan langsung dimasukkan ke dalam tim garnison untuk mencegah kebingungan, ucap Kapten Mo kepada Lu Su dan juga Cheng Zuan. Nampaknya ternyata ini adalah susunan dari kakek Cheng Bailey. Sebelumnya kakek Cheng Bailey telah memberitahukan bahwasanya ada pulau yang dihuni oleh siswa-siswa yang ikut ke dalam reruntuhan. Nampaknya di tempat ini, pikir mereka berdua, ini adalah kelompok garnison, kelompok yang ditempatkan di benteng kota ini atau reruntuhan di depan ini. Mengetahui perkataan dari Mo, Lu Su kemudian sedikit bicara kepada Kapten Mo. Tunggu, jika itu masalahnya, bukankah kapten tim garnison seharusnya jenius bakat kelas tingkat 1 atau tingkat A dengan kekuatan tempur yang kuat? Bagaimana kau bisa menjadi kapten tim? Ucap Lu Su sambil sedikit mengejek kepada kapten tim. Nampaknya Lu Su tidak percaya bahwasanya kapten tim di tempat itu tidaklah kuat. Setelah diajak Lu Su, di sini Kapten Mo menjelaskan bahwasanya sebelumnya ada kelompok kuat atau ada orang kuat yang memimpin tempat ini, yakni Chao Qinshi. Tapi Chao Qinshi tidak mau memimpin tim 42. Ia menyerahkannya kepada Kapten Mo. Hahaha, awalnya kapten timku adalah seorang jenius bernama Chao Qinshi. Tapi dia bilang dia tidak pandai memerintah, jadi dia menolak dan aku menggantikannya, ucapnya kepada Lu Su. Lantas Lu Su berpikir bahwasanya tim ini mungkin tim yang kuat sebelumnya. Di dalamnya tengah ada Chao Qinshi. Ternyata tidak mengherankan jika Chao Qinshi selalu sendirian dan akan menolak. Aku tidak tahu di mana tim dari Xiao Yu berada. Jadi aku akan mencarinya dulu, ucap Lu Su yang bersiap untuk pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama Lu Su kemudian berbalik arah dan lari seketika. Membuat semua orang pun bingung, bahkan Cheng Zuan yang saat itu tengah berada di samping Lu Su pun bingung. Ya Kapten Mo, benar-benar meminta maaf. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Jadi aku takut aku tidak akan bisa bergabung dengan tim garnison 42-mu. Ucap Lu Su berkata dan kemudian lari terbirit-birit. Mengetahui bahwasanya Lu Su kemudian lari dengan kecepatan kencang. Nampaknya Kapten Mo kemudian mengejar Lu Su. Tiba-tiba ia kemudian menahan kaki Lu Su. Lu Su mengetahui ada seseorang yang kemudian menahan kakinya. Siapa yang kemudian menahan kakiku ini? Ucap Lu Su yang kali ini tidak bisa kabur dari tempat itu. Setelah ia menoleh ke arah bawah, nampaknya Kapten Mo telah bersama dengan Lu Su alias memegangi kakinya. Kamu jangan pergi, kamu adalah timku, jadi kamu harus bergabung denganku. Wah, bagaimana Kapten Mo? Apa yang sedang kau lakukan? Bisakah kau melepaskanku? Tidak, jika kau tidak pergi, aku akan melepaskannya, ucap Kapten Mo berkata kepada Lu Su. Nampaknya di sini Lu Su memiliki taktik yang lain. Ia akan berkata bahwasanya dia akan bergabung dengan tim 42. Sambil merengek, Kapten Mo kemudian berkata kepada Lu Su, "Hei saudaraku, tim ke-42 kami hanya memiliki sedikit orang dan kekuatan tempurnya terbatas. Aku lihat kalian berdua tampan dan pemberani, gagah dengan temperamen yang tidak luar biasa. Kalian pasti salah satu dari banyak ahli. Tolong tetap tinggal di sini dan bantu kami bertarung," ucap dari Kapten Mo yang merengek kepada Lu Su. Ia mengetahui Lu Su dan juga Cheng Zuan itu praktisi yang sangat kuat. Makanya dia ingin dibantu. Tapi pikiran Lu Su itu berbeda. Ia kemudian berkata kepada orang-orang yang berhasil bergabung dengan tim 42. Hei, apakah kalian juga mengatakan hal yang sama pada kalian? Mungkinkah kalian semua tetap di sini karena alasan yang seperti ini? Ucapnya mengatakan itu. Seolah memakan kaki Lu Su. Kayaknya Kapten Mo mungkin saja merengek untuk mereka bisa gabung ke tim 42 garnison. Semua orang pun nampak tegang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ada satu hal yang tidak baik di Cina. Setiap orang adalah teman sekelas yang baik dan rekan seperjuangan, dan mereka tidak dapat memperlakukan orang lain satu sama lain dengan berbeda. Tak lama setelah itu Lu Su kemudian duduk di atas batu sambil dipeluk kakinya oleh Kapten Mo. Sementara Cheng Zuan makan dengan lahap seperti biasa. Hei Kapten Mo, kau tahu kau punya begitu banyak ahli langka dan itu tidak seperti aku.
Satu-satunya bukan, ucap Lu Su berkata kepada Kapten Mo. Lu Su ingin pergi untuk mencari Xiaoyu, tapi nampaknya dia tidak bisa pergi. Ia pun kebingungan, ia memikirkan sesuatu cara agar dia bisa pergi. Ia kemudian menunjuk Cheng Zuan. Hei, kalau begitu aku akan meninggalkan babi kecil ini untukmu, ucap Lu Su. Lihatlah pria gemuk kecil di sebelahku, aku bisa meninggalkan dia untukmu di sini. Ucap dari Lu Su mengatakan itu sontak membuat orang kaget. Tapi nampaknya Kapten Mo tidak mau meninggalkan Lu Su begitu saja. Cheng Zuan yang diejek oleh Lu Su, ia kemudian berkata dalam hati, aku tidak menyangka saudara Su akan menderita juga. Sambil makan pun santai-santai. Tak lama setelah itu, Cheng Zuan memikirkan sesuatu agar Kapten Mo juga ikut untuk menghadang Lu Su. Oke, Kapten Mo, kau peluklah dia, erat-erat. Aku mengikutinya kemanapun dia pergi, ucap Cheng Zuan yang mengatakan itu. Sontak sedikit membuat Lu Su marah. Kenapa Cheng Zuan juga ikut-ikutan menahanku di sini? Tak lama setelah itu, Lu Su kemudian mentampol Cheng Zuan keras-keras. Ya, pam, 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 pam. Tepat di pipi kanan dan kiri milik Cheng Zuan, hingga Cheng Zuan kemudian terpental jauh. Cheng Zuan kemudian semaput beberapa detik. Hei Kapten Mo, kau lepaskan aku tidak akan pergi kemanapun. Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Kapten Mo. Kapten Mo yang mengetahui bahwasanya Lu Su itu sangat kuat, dia pun bingung. Dia tidak akan pernah melepaskan Lu Su. Bahkan Lu Su bisa membantu tim 42-nya. Dengan nada merengek, apakah itu benar? Ucap dari Kapten Mo. Ya, itu benar. Kau akan dapati aku tetap di sini untuk bersama tim 42 kalian. Ucap Lu Su yang kali ini bersiap. Tak lama setelah itu Lu Su kemudian berdiri dan dia kabur dari tempat itu. Woi, selamat tinggal. Ucap Lu Su kemudian berlari untuk meninggalkan tempat itu. Nampaknya semua orang pun kaget. Tak lama setelah itu Kapten Mo kemudian terus berlari untuk mengejar Lu Su. Tapi nampaknya Lu Su mengetahui Kapten Mo itu tidak bisa diragukan lagi. Ia cukup kuat. Waduh, sialan, kenapa kau bisa berada tepat di kakiku? Barusan aku itu lari secepat kilat. Kenapa dia sudah ada di sini? Pikir Lu Su. Kapten Mo pun berhasil untuk menangkap Lu Su kembali. Nampaknya perlakuan ini berulang kali sampai hampir 100 juta kali. Itu tidak mungkin. Itu hanya beberapa kali ya. Kamu masih ingin pergi? Ucap Kapten Mo. Tidak akan. Saudara, aku bisa lepaskan dulu. Ucapnya mengatakan itu. Selamat tinggal. Wah, kawan masih pergi. Wah, selamat tinggal. Wah, itu berlangsung selama 47 kali, bahkan sampai 50 kali. Nampaknya Lu Su serius untuk meninggalkan tempat ini. Sampai mereka berdua pun capek. Lu Su kemudian duduk di atas pasir. Cheng Zuan makan dan Kapten Mo tetap memegangi kaki Lu Su. Saudara, kau hampir mendapatkannya. Aku benar-benar tidak akan pergi kali ini. Ah, kamu bohong. Ini adalah ke-47 kalinya. Kau mengatakan ini. Aku tidak percaya padamu, saudara. Ucap Kapten Mo kepada Lu Su. Nampaknya di sini Kapten Mo pun tidak percaya lagi karena Lu Su telah mengibulinya beberapa kali. 2 menit berselang sambil makan, Cheng Zuan kemudian membisiki Kapten Mo. Hei saudaramu, izinkan aku menarik perhatianmu. Jika kau memintanya untuk bertaruh pada sesuatu seperti 1000 yuan atau semacamnya, aku yakin dia tidak akan pergi. Seperti itu, ucap Cheng Zuan. Mengetahui perkataan dari Cheng Zuan, ini Lu Su benar-benar marah. Kenapa ia melibatkan uang, yakni uangku? Wahai Cheng Zuan, aku pikir kau tidak mau hidup lagi, ucapnya mengatakan itu. Nampaknya Lu Su benar-benar marah dan kini menampol Cheng Zuan dengan tampolan yang cukup keras. Bam, 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 bam. Sampai Lu Su pun semaput. Lu Su kemudian mengeluarkan uang 1000 yuan. Atau lebih tepatnya 100.000. Bang, bagi dulu 100.000. Oke, jangan khawatir, aku benar-benar tidak akan pergi kali ini. Tapi saudara, kenapa kau memeluk kakiku setiap kali? Apakah kau punya skill akrobatik? Ucap Lu Su mengatakan itu.
Kapten Mo yang mengetahui bahwasanya dia mendapatkan uang, ia cukup senang karena dia mendapatkan jaminan. Seketika itu Kapten Mo kemudian langsung menyaut saja atau mengambil uang Luso. Waduh, kenapa dia cepat sekali mengambil uangnya? Pikir Luso. Sejujurnya ini adalah kemampuan kebangkitanku. 100% tangan kosong memeluk paha. Apakah itu baik-baik saja? Ucap Lusu mengatakan hal itu. Dua menit kemudian, Kapten Mo memasukkan uangnya ke dalam saku atas. Ia kemudian berkata kepada Lusu dan juga Cheng Zuan, aku akan mengembalikannya setelah kita keluar dari tempat ini. Tapi sebutkan dulu kemampuan kalian atau berapa level kalian, ucap Kapten Mo kepada Lusu dan juga Cheng Zuan. Setelah Lusu berhasil dibujuk di tempat ini, maka Lusu akan menceritakan sesuatu terkait dengan dirinya. Oke, aku akan mengatakan aku adalah level D menengah dan ini adalah level C, ucap Cheng Zuan dan juga Lusu. Lusu berada di level yang paling bawah, tapi dia sangatlah kuat. Kapten Mo kemudian memperhatikan dan berkata, aku adalah puncak dari level D, jadi izinkan aku memperkenalkan musuh kita terlebih dahulu. Jika ini benar-benar malam, semua orang harus mematuhi perintah dan menjalankan tugasnya, ucap dari Kapten Mo, dan dua orang itu tidak bisa berkata apa-apa. Kapten Mo kemudian menceritakan bahwasanya makhluk laut itu telah menghajar orang-orang yang ada di tempat ini. Musuh kita berada di antara level E dan juga level D, dengan sesekali muncul yakni level C. Mereka dilengkapi dengan armor perunggu dan trisula, pertahanannya cukup sulit untuk ditembus dan juga sangat kuat, ucap Kapten Mo yang menceritakan keberadaan orang-orang yang ada di laut ketika malam telah muncul. Mereka sangat kuat dan membawa perunggu. Mendengar perkataan dari Kapten Mo, Lusu kemudian berpikir bahwasanya armor itu mungkin bisa dijual. Dasar Lusu itu pikirannya ngeres banget. Lebih tepatnya dia pengen uang. Armor perunggu trisula tampaknya jatah setelah Chaos bangun sudah tersedia, ucap Lusu yang akan memberikan makanan itu kepada naga ungunya. Kapten Mo kemudian berkata, dari segi penampilan kulit mereka biru dan yang lainnya sama. Tapi setelah mereka mati, mereka akan berubah menjadi gumpalan debu yang indah dan tidak akan meninggalkan mayat mereka, ucap dari Kapten Mo berkata kepada Lusu. Lusu kemudian berkata kepada Kapten Mo, ngomong-ngomong, kau tahu lu? Ucapnya mengatakan itu kepada mereka berdua. Tak lama setelah itu Lusu mengetahui ada kekuatan energi spiritual yang sangat kuat dari atas. Lusu kemudian mengetahui di sana tengah ada kakek Cheng Baili berhasil membawa orang yang cukup banyak, yakni kroco-kroco. Dengan kecepatan kuningnya, kakek Cheng Baili kemudian melesat dengan membawa orang-orang itu. Semua orang pun nampak kagum dengan kekuatan dari kakek Cheng Baili yang berhasil membawa siswa yang saat ini tengah terperangkap. Lusu hanya tersenyum saja dan dia berkata dalam hati, apakah ini helikopter versi kakek Cheng Baili? Ucap dari Lusu berkata kepada dirinya sendiri. Tak lama setelah itu Kapten Mo kemudian berkata kepada Lusu dan juga Cheng Zuan, itu saja yang perlu dikatakan, bersiaplah baik-baik untuk pertempuran. Ayo kita bertarung bersama malam ini, ucap dari Kapten Mo. Tak lama setelah itu Kapten Mo kemudian bergegas untuk meninggalkan Lusu. Lusu kemudian berteriak, hei Kapten Mo, tunggu sebentar. Ada sesuatu yang ingin aku katakan, ucapnya mengatakan itu. Tapi nampaknya Kapten Mo kemudian sudah meninggalkan Lusu dan juga Cheng Zuan. Ais, kenapa kau pergi begitu cepat? Aku ingin bertanya padanya apakah dia tahu di mana tim dari Lucioshu itu berada, ucap Lusu yang kali ini kehilangan adiknya dan ingin bertemu dengan
adiknya kembali. Tapi namanya mereka berdua terperangkap di tempat ini dan akan bertempur malam ini. Hei saudara Su, apakah kau ingin masih pergi? Aku merasa garis pertahanan tim 42 memang lebih lemah. Kenapa kita tidak tinggal di sini saja? Ucap Cheng Zuan berkata kepada Lu Su. Lu Su kemudian berbalik arah dan berkata kepada Cheng Zuan, jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Apa rencanamu untuk membuatku tetap di sini dengan bertaruh atau mempertaruhkan nyawa? Lantas seseorang kemudian berkata, wis, itu bukan karena dia di sini, ucapnya mengatakan itu. Lu Su mengetahui bahwasanya di sana ada cewek cantik. Mungkin Cheng Zuan tertarik kepada dirinya. Nampaknya Cheng Zuan ingin tinggal tetap di sini, ingin berkenalan dengan dirinya. Itu adalah firasat dari Lu Su. Lu Su mengetahui hal itu sambil meringis dan memeluk Cheng Zuan. Hais, secara emosional kau tergila-gila dengan cinta. Apakah kau baru saja pergi menyapanya? Sudahkah kau menanyakan informasi lainnya? Ucap Lu Su kepada Cheng Zuan yang mengajak dirinya. Lantas ia berkata, ya aku mendengar bahwa kakek keduaku meminta mereka untuk menyerahkan semua makanan dan biji-bijian. Dan dia membagikannya secara merata setiap hari. Sekarang semua orang menjalani kehidupan yang menyedihkan. Ucapnya mengatakan itu. Lu Su berkata, sepertinya kakek keduamu sedang mempersiapkan perang yang berkepanjangan. Mungkin dia tidak dapat menemukan di mana letak mata formasi kali ini. Takutnya itu ada di bawah laut, ucap Lu Su. Cheng Zuan kemudian berpikir sambil berkata, aku pikir juga begitu, tapi jika aku tidak tahu secara detail pihak musuh, takutnya kakek keduaku tidak akan berani turun dengan gegabah. Lagi pula kekuatannya di dalam air itu berkurang 30%. Hal ini juga diperlakukan atau untuk membagi energi spiritual untuk melindungi dirinya di dalam air. Lu Su mengetahui kekuatannya kali ini tengah dibutuhkan karena dia memiliki elemen air. Sepertinya renuntuan kali ini masih harus bergantung padaku. Penggunaan kemampuan tipe air, ucap Lu Su sambil melihat sesuatu di dalam air yang telah bening itu. Dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spermie Great Lord chapter yang selanjutnya.